Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video presentasi kami di mata kuliah Statistika. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan range. Range atau jangkauan adalah selisih nilai data paling besar dengan nilai paling kecil dalam pengelompokan data. Rumusan range terbagi dalam data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, data tunggal. Rumusnya, range sama dengan xn per x1 atau nilai data yang terbesar dikurangi dengan nilai data yang terkecil. Contohnya, itu diketahui seperti gambar besarnya ukuran sepatu yang dijual seorang pedagang, itu data-datanya ada 36, 38, 40, 42, dan 44. Pertanyaannya, hitunglah range dari data tersebut. Sesuai dengan rumus, range sama dengan xn kurang xi. Data yang terbesar ukurannya 44 dikurangi dengan data yang terkecil 36, 44 dikurang 36 sama dengan 8. Jadi range dari data besar ukuran sepatu yang dijual seorang pedagang tersebut adalah 8. Yang kedua ada range data kelompok. Rumusnya adalah range sama dengan batas bawah kelas terakhir dikurang batas bawah kelas pertama, atau juga bisa kita gunakan range sama dengan nilai tengah tertinggi dikurang nilai tengah terendah. Contohnya seperti di gambar, terdapat daftar harga 40 barang pada section alat tulis di suatu supermarket. Bisa kita lihat soalnya. Hitunglah range dari data tersebut. Sesuai dengan rumus, range-nya sama dengan xn dikurang x1, yaitu data terbesarnya 30 dikurang data terkecilnya 10, 30 dikurang 10 sama dengan 20. Atau kita buat dengan menggunakan nilai tengah. Nilai tengah pertamanya itu kan 14,5 dan nilai tengah yang terakhirnya itu 34,5. Maka range dari soal tersebut adalah 34,5 dikurang 14,5 sama dengan 20. Jadi range dari daftar harga 40 barang pada section alat tulis adalah 20. Nah, contoh soalnya diketahui data-data berikut 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Tentukan jangkauan interkuartil atau EQR dengan menggunakan kuartil 1 dan kuartil 3. Penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan K1 dan kuartil pertama dan kuartil ketiganya dengan total jumlah datanya itu 7. Berarti kita mencari kuartil pertamanya dengan rumus 1/4 dikali 7 tambah 1 sama dengan 2, yaitu data kedua yaitu 5. Mencari kuartil yang ketiga, rumusnya 3/4 dikali 7 tambah 1, hasilnya 6, yaitu kita cari data ke-6, hasilnya 13. Nah, jadi untuk menghitung jangkauan interkuartilnya, kita gunakan rumus QR sama dengan K3 kurang K1. K3-nya tadi kita dapat 13, K1-nya kita dapat 5. 13 kurang 5 sama dengan 8. Begitulah cara mencari interkuartil. Selanjutnya, deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah nilai yang didapatkan dari hasil selisih kuartil ketiga atau K3 dan kuartil 1 atau K1 dalam distribusi frekuensi. Dalam menentukan nilai deviasi kuartil pada data tunggal maupun data berkelompok, kita dapat menggunakan rumus QD sama dengan K3 kurang K1 per 2. Contohnya, di sini terdapat contoh soal. Diketahui datanya itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pertanyaannya, tentukan deviasi kuartilnya. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu kuartil pertama dan kuartil ketiga supaya dapat mengerjakannya. Nah, total datanya itu juga ada 7.
kuartil yang pertama kita pakai rumus 1/4 kali 7 tambah 1, yaitu 2. Kita cari data yang kedua adalah 4. Mencari kuartil yang ketiga, kita gunakan rumus 3/4 dikali 7 tambah 1 sama dengan 6, dan data yang keenam itu 12. Oke, kita cari deviasi kuartilnya dengan rumus K3 kurang K1 per 2. Tadi K3-nya itu 12, K1-nya 4, kita bagi 2, 12 dikurang 4 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi deviasi kuartilnya itu 4. Deviasi rata-rata, variansi, dan deviasi standar. Deviasi rata-rata merupakan rata-rata dari total mutlak selisih nilai data dengan nilai rata-rata. Perumusan deviasi rata-rata data tunggal dan data kelompok tidaklah sama. Contoh soal data tunggal sebagai berikut. Didapatkan data 8 usia bayi di suatu rumah sakit sebagai berikut. Ini jumlah datanya. Yang diminta, hitunglah deviasi rata-rata ke-8 data usia bayi tersebut. Berikut adalah penyelesaian data tunggal. Yang pertama, kita cari dulu X-barnya dengan rumus sigma XI per N sama dengan 48 per 8. 48 ini dapatnya dari total keseluruhan 8 data tersebut. 8-nya ini adalah berapa banyak data yang ada di soal. Jadi 48 per 8 hasilnya adalah 6. Kemudian berdasarkan rata-rata hitung yang sudah dicari, deviasi rata-rata dari data tersebut adalah menggunakan rumus AD sama dengan sigma XI dikurang X bar per N. Jadi XI-nya itu dapat dari sini. X barnya itu dari 6. Berarti 4 dikurang 6 per 8. Semuanya begitu seterusnya hingga dapat hasilnya 12. Jadi 12 per 8 sama dengan 1,5. Jadi deviasi rata-rata dari data 8 usia bayi adalah 1,5. Ini dia contoh soal dari data kelompok. Berikut didapatkan data dari penghasilan sejumlah karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Kalian bisa lihat ini. Kemudian yang disuruh adalah tentukanlah deviasi rata-rata data tersebut. Berikut adalah penyelesaian dari soal data kelompok yang tadi. Ini ada tabel penghasilannya dalam juta rupiah, itu ada 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25. FI-nya itu frekuensinya sudah ditentukan dari soal yang sebelumnya, maka total frekuensinya itu adalah 30. MI itu adalah nilai tengah dari data ini semua. 8 nilai tengah dari 6 sampai 10, 13 nilai tengah dari 11 sampai 15, begitu seterusnya. Kemudian FIMI itu hasil kali dari 6 dikali 8 adalah 48, 8 dikali 13 adalah 104, begitu seterusnya hingga dapat hasilnya 465. Kemudian ada MI dikurang X bar. Nah, kita harus cari X barnya dulu, gimana cara penyelesaiannya. Itu sama dengan rumus sigma FIMI per N. FIMI-nya tadi sudah kita dapat, ini hasilnya 465. 465 per N. N-nya itu adalah frekuensinya ini. Jadi 465 per 30, jadi hasilnya 15,5. Jadi harus kita cari dulu MI kurang X barnya. MI-nya itu 8 dikurang dengan 15,5, jadi hasilnya dapat min 7,5, begitu seterusnya. Kemudian FI dikali MI dikurang X bar. Itu caranya frekuensi dikali dengan 40 dikali dengan min 7,5, jadi hasilnya adalah 45.
8 dikali dengan min 2,5 hasilnya adalah 20. Begitu seterusnya sampai ke bawah, maka dapat hasilnya 130 belum. Jadi AD-nya sama dengan sigma FI dikali MI dikurang X bar per N. Jadi tadi FI MI-nya itu sudah dapat, ini dia 130. N-nya adalah 30 ya. Jadi 130 dibagi 30 adalah 4, variansi dan deviasi standar. Varians adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian yang deviasi standar atau simpangan baku adalah ukuran statistik yang menunjukkan rata-rata jarak penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Ini adalah contoh soalnya. Berikut diberikan data kecepatan upload internet atau Mbps dari 30 pelanggan internet service provider. Jadi ini dia datanya sudah ditentukan. Kemudian yang dicari adalah hitunglah variansi dan deviasi standarnya. Penyelesaian menggunakan cara panjang. Yang pertama kita sudah dapat kecepatan dan FI-nya dari soal. Kemudian yang kedua kita cari nilai MI-nya, yaitu nilai tengahnya. Dari 10 sampai 19 nilai tengahnya 14,5. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita cari nilai FI MI-nya dari frekuensi dan nilai tengah yang sudah kita ketahui tadi. 6 dikali 14,5 hasilnya 87. Begitu seterusnya hingga ke bawah. Kemudian kita harus cari X barnya dulu dengan rumus sigma FIMI per N sama dengan 910 per 30. Hasilnya 30,3. 910 itu dapat dari nilai FIMI, 30-nya dari dapat nilai FI. Jadi hasil X barnya 30,3. Jadi kita bisa ketahui nilai MI dikurang X bar. Misalnya 14,5 dikurang dengan 30,3 hasilnya min 15,8. Begitu seterusnya hingga ke bawah. Kemudian juga kita cari nilai MI dikurang X bar pangkat 2. Itu hasilnya 237. Kita dapat dari min 15,8 dipangkatkan 2. Kemudian kita cari FI dikali MI kurang X bar pangkat 2 hasilnya 1422. Begitu seterusnya hingga bawah. Maka dapat hasilnya 3,71936. Kemudian kita substitusikan data tabel ke dalam rumus S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali MI dikurang X bar per N. Jadi 3,719,36 per 30 hasilnya 105,97. Untuk mencari standar deviasi dapat dengan menggunakan hasil varians. Dengan rumus S sama dengan akar sigma FI dikali MI dikurang X bar per N. Jadi hasilnya akar 105,97 sama dengan 10,29. Saya akan menjelaskan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif itu sama dengan ukuran penyebaran absolut yang digunakan untuk memperlihatkan sebaran data terhadap nilai pusatnya. Yang kedua ada koefisien variasi, yaitu salah satu bagian dari ukuran penyebaran relatif yang juga memperlihatkan tingkat variasi data terhadap rata-rata datanya. Dengan rumus KF sama dengan S per X bar dikali 100%. Dengan KF sama dengan koefisien variasi, S sama dengan standar deviasi sampel, X bar sama dengan rata-rata hitung sampel. Contohnya, terdapat dua pilihan kartu kuota yang diberikan oleh penjual kartu kepada pembeli. Kedua kartu berisi 50 GB dengan kartu X memiliki standar deviasi 1,5 GB dan kartu Y memiliki standar deviasi 2 GB. Tentukan koefisien variasi dan pilihlah kartu mana yang lebih baik untuk dibeli. Jadi cara menyelesaikannya itu
Yang pertama itu kita harus nyari X dan Y. Yang pertama itu kita masukin rumusnya KFX sama dengan 1,5 dibagi 50 dikali 100% yang hasilnya 3%. Dan yang kedua itu kita cari yang Y. KFY sama dengan 2 per 50 dikali 100 sama dengan 4%. Yang ketiga ada ukuran penyebaran relatif lainnya yang memiliki 3 macam koefisien. Yang pertama itu ada koefisien dari range dengan rumus koefisien range sama dengan xn kurang x1 per xn ditambah x1. Dan yang kedua ada koefisien deviasi kuartil dengan rumus K3 dikurang K1 per K3 tambah K1. Yang terakhir ada koefisien deviasi rata-rata dengan rumus KD per X bar. Jadi contoh soalnya itu diketahui data nilai ujian 7 siswa sebagai berikut. Ada 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan 22. Maka kita akan menentukan koefisien range, koefisien deviasi kuartil, dan deviasi rata-rata. Yang pertama itu koefisien range. Kita harus nyari xn dan x1-nya dulu kan sebelum kita masukkan ke dalam rumus. Jadi xn-nya itu data terbesar dari nilai ujian 7 siswa tadi yaitu 22 dan x1-nya itu data terkecil dari nilai siswa tadi itu dia 10. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang rumusnya itu xn kurang x1 per xn tambah x1. Jadi kita masukkan 22 dikurang 10 per 22 ditambah 10 yaitu 12 per 32. Maka hasilnya itu 0,375. Jadi yang kedua itu kan kita nyari koefisien deviasi kuartil. Kita harus nyari K1 dengan K3. Jadi K3-nya itu dia 20 dari data tersebut dan K1-nya itu dia 12. Maka rumusnya yaitu 20 dikurang 12 dibagi 20 ditambah 12 sama dengan 8 dibagi 32. Maka hasilnya 0,25. Dan yang terakhir kan kita nyari deviasi rata-rata yang rumusnya itu AD per X bar. Kita nggak bisa langsung nyari AD per X bar, tapi kita harus nyari satu-satu. Jadi yang langkah pertama itu kita nyari X bar. X barnya itu dari data tersebut kan kita jumlahkan dibagi 7, maka hasilnya itu 16. Jadi yang nilai kedua itu kita harus nyari deviasi absolutnya dengan rumus nilai mutlak X1 dikurang X bar. Jadi kita masukin aja dari datanya 10, nilai mutlak 10 dikurang 16 kan hasilnya min 6 karena dia mutlak jadi hasilnya positif 6 gitu. Dan seterusnya, maka dapatlah hasilnya dari data tersebut dijumlahkan seluruh deviasi absolutnya itu 6 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 maka hasilnya 24. Langkah ketiga itu kita nyari average deviation-nya atau singkatannya itu AD. Rumusnya itu sigma mutlak X1 dikurang X bar per N. Jadi kita masukin aja 24 dibagi 7 sama dengan 3,43. Langkah terakhir itu kita nyari koefisien deviasi rata-ratanya. Rumusnya kan tadi AD per X bar. Jadi kita masukin aja dari yang kita cari tadi 3,43 dibagi 16 maka hasilnya 0,214. Dalil Chebyshev dan kaidah empirik. Keterangannya ya guys. Contoh soal, video itu rata-rata berlangsung 60 detik dengan simpanan bagus 10 detik. Tentukanlah proporsi yang berlangsung dari 15 detik sampai 120 detik menurut dalil Chebyshev. Diketahui X bar sama dengan 60, S sama dengan 10, interval waktu 15 sampai 120 detik. Berarti nilai bawah dari X bar positif negatif KS adalah 15 dan nilai atasnya adalah 120. Dengan mengambil salah satu nilai X kurang KS, maka 15X tambah KS sama dengan 120. Nilai K dapat dihitung sebagai berikut. 60 dikurang K bintang 10 sama dengan 15. 10K sama dengan 45, yaitu K sama dengan 4,5. Maka proporsi data dari Chebyshev adalah
1 kurang 1 per K pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 1 per 4,5 pangkat 2 sama dengan 1 kurang 0,049 atau 0,951. Jadi setidaknya 8 per 9 video TikTok tersebut berlangsung antara 15 hingga 120 detik. Selanjutnya, angka baku guys. Ini rumusnya, teman-teman. Masuk soal kedua yaitu angka baku. Ali adalah seorang mahasiswa kelas A dan Caca adalah seorang mahasiswa kelas B. Pada ujian bahasa Inggris, Ali dan Caca masing-masing mendapatkan nilai 82 dan 84. Sementara nilai rata-rata bahasa Inggris kelas A dan kelas B masing-masing adalah 65 dan 79. Dengan simpanan baku 7 dan 9, bandingkan kedua nilai tersebut terhadap rata-rata kelasnya. Penyelesaiannya, Ali X sama dengan 82 sama dengan 65 S sama dengan 7. Caca X sama dengan 84 garis X sama dengan 79 dan S sama dengan 9. Rumusnya Z sama dengan X dikurang garis X per S, J sama dengan 82 dikurang 65 per 7. Jadi J sama dengan 17 per 7, itu hasil akhir 2,43. Dan Caca 89 dengan rumus yang sama, 84 kurang 79 per 9 sama dengan 5 per 9, jawabannya itu 0,56. Dengan hasil tersebut disimpulkan bahwa kedudukan nilai Ali lebih tinggi dari nilai Caca. Nilai Ali memiliki selisih sebesar 17 terhadap rata-rata, dan nilai Caca memiliki selisih 5 dengan nilai rata-rata kelasnya. Jika dilihat dari skor J, nilai Ali berada di 2,43 standar divisi di atas rata-rata kelasnya. Sedangkan nilai Caca hanya 0,56 standar divisi di atas rata-rata kelasnya. Terima kasih. Semoga paham guys. Baik, saya akan menjelaskan tentang kemencengan dan keroncengan. Nah, sekarang kita masuk langsung ke contoh soalnya. Di sini terdapat tabel omset jutaan rupiah dan banyaknya pedagang. Nah, yang ditanya, tentukanlah koefisiensi sukses menggunakan metode Boyle dan koefisiensi kurtosis dari data omset per minggu 20 pedagang gorengan berikut ini. Nah, dari data ini dikelompokkan ke dalam beberapa kelas interval, yaitu kelas 6 sampai 10 sebanyak 3 pedagang, dan kelas 11 sampai 15 juta sebanyak 9 pedagang. Nah, kelas 16 sampai 20 juta sebanyak 5 pedagang, dan kelas 21 sampai 25 juta sebanyak 3 pedagang. Jumlah seluruh data adalah 20 pedagang. Nah, dari data tersebut kita akan menyusun tabel bantu yang berisi kelas interval, tetapi bawah kelas frekuensi dan frekuensi kumulatif. Tepi bawah diperoleh dengan cara mengurangi batas bawah kelas sebesar 0,5, sedangkan frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi secara bertahap dari atas ke bawah. Untuk mencari Q1, Q2, dan Q3, yaitu nilai Q1 dihitung menggunakan rumus dari data kelompok. Seperti Q1 sama dengan tepi bawah yaitu 10,5 ditambah letak Q1 kurang frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 5 kurang 3. Nah, kemudian dibagikan dengan frekuensi kelas Q1-nya. Frekuensi kelas Q1-nya itu 9. Kemudian dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu kan 5. Nah, dengan memasukkan angka yang ada, maka 10,5 ditambah 1,11 hasilnya itu 11,61. Nah, artinya 25% pedagang memiliki omset kurang dari atau sama dengan 11,61 juta rupiah per minggu. Nah, untuk mencari perhitungan Q2 atau median menggunakan rumus yang sama untuk posisi Q2. Q2 itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan letak Q2 kurang frekuensi kumulatif sebelumnya, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas Q2 dan dikali dengan panjang kelas. Maka 10,5 ditambah 5,8
hasilnya itu 14,39. Artinya itu separuh atau 50% perdagangan memiliki omset di bawah atau sama dengan 14,39 juta rupiah. Nah, sekarang untuk mencari Q3 yaitu menggunakan rumus yang sama untuk posisi Q3, yaitu Q3 sama dengan tepi bawah ditambah letak Q3 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas Q3 dan dikalikan dengan panjang kelas. Maka hasil yang diperolehnya itu 18,5. Artinya 75% perdagangan memiliki omset kurang dari atau sama dengan 18,5 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke mencari koefisiensi kemencengan sweetness atau disebut dengan metode Boyle. Nah, kemencengan ini menggambarkan bentuk penyebaran data apakah condong ke kiri atau ke kanan atau simetris dengan menggunakan rumus Boyle. Maka SK sama dengan Q3 ditambah Q1 kurang 2 dikali Q2 dibagi dengan Q3 kurang Q1. Nah, setelah ini nilai yang dimasukkan yaitu SK sama dengan 18,5 ditambah 11,61 dikurang 2 kemudian dikali 14,39 dibagi dengan 18,5 kurang 11,61. Maka SK sama dengan 1,33 dibagi dengan 6,89 hasilnya yaitu 0,193. Kesimpulannya yaitu kemencengan karena nilai SK sama dengan 0,193 bernilai positif dan lebih besar dari 0, maka kurva distribusi data ini bersifat menceng ke kanan atau positif. Artinya, sebagian besar perdagangan memiliki omset yang berada di bawah rata-rata dan hanya memiliki perdagangan yang memiliki omset sangat tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian koefisiensi keruncingan atau disebut dengan kurtosis. Nah, keruncingan ini digunakan untuk melihat ketinggian atau keruncingan kurva distribusi dibandingkan dengan kurva normal. Perhitungannya melalui langkah-langkah berikut ini. Langkah 1, menyebar ke kuartil QD. QD sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2, maka hasilnya itu 18,5 kurang 11,6 dibagi 2, maka hasilnya 3,445. Masuk ke langkah 2, menghitung persentil 10 atau disebut dengan P10. Nah, posisi P10 sama dengan 10 per 100 dikali dengan 20, maka 2 kurang 0. Kemudian kita masukkan kelas 6 sampai 10 menggunakan rumus persentil. Diperoleh dengan P10 sama dengan 8,83. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 3, menghitung P90. P90 ini posisinya 90 per 100 dikali dengan 20. Maka hasilnya yaitu 18 sampai 17 dibagi 3 masuk ke kelas 21 sampai 25. Rumusnya ini menggunakan persentil dengan diperoleh P10 sama dengan 22,17. Nah, kemudian masuk ke langkah 4 yaitu menghitung koefisiensi kurtosis atau disebut dengan K. K sama dengan QD dibagi dengan P90 kurang P10, maka hasilnya 3,445 dibagi 22,17 kemudian dikurangi 8,83, maka hasilnya itu 3,445 kemudian dibagi 13,34, maka hasil totalnya semua menjadi K sama dengan 0,258. Nah, di sini ada kesimpulannya, maka menjadi keruncingan. Nilai perbandingan dari kurva normal adalah 0,263 karena nilai K sama dengan 0,258 lebih kecil
dengan nilai 0,263. Maka kurva distribusi data ini tergolong platirkurtik. Artinya, bentuk kurva lebih datar akan lebih melebar dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Nah, kesimpulan akhir dari berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, di sini ada kurva distribusi data omset perdagangan gorengan yang memiliki kemencengan positif atau disebut dengan menceng ke kanan, yang menunjukkan ini mayoritas omset berada di angka menengah ke bawah. Kedua yaitu bentuk kurva distribusi bersifat platirkurtik, yang berarti penyebaran datanya cukup luas dan tidak terlalu mengumpul di tengah. High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage